Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kita ngomongin apa ya? Tadi? Kan peci saya udah bener. Oh, udah benar. Peci udah benar, udah waktunya ngomong. Waktunya ngomong. Ngomong apa? Ini masih soal ini ya. Soal pergantian Pangkowilhan yang kemarin dicopot terus dikembalikan sehari kemudian lagi. dikembalikan lagi. Saya kira masih menarik untuk diperhatikan karena pertanyaannya kan sejauh mana sih pengaruh presiden yang lama Jokowi terhadap institusi polisi dan TNI kita, dan juga bagaimana pengaruh para senior. Karena kemarin kan juga ada forum purnawirawan TNI itu yang memberikan pernyataan ya istilahnya, pernyataan, dan salah satu tuntutannya kan agar wakil presiden dimakzulkan, dan itu yang diduga mendapat respon keras dari Jokowi karena Gibran Gibran anaknya Jokowi gitu. Nah kemudian Jokowi memerintahkan kaki tangannya dalam hal ini Panglima TNI untuk memecat Kunto Aji karena Memutasi, bukan memecat. Iya, memutasi, menggeser dari Panglima menjadi staf ahli gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena Kunto Aji ini anaknya Kunto Ari Wibowo. Kunto Aji itu yang lain lagi. Kunto Ari, artis ya itu. Kunto Ari ini adalah putra dari Pak Tri. Nah, Pak Tri adalah orang yang paling senior di forum purnawirawan yang menghendaki agar Gibran dimakzulkan. Dan ini yang kemudian menimbulkan reaksi negatif dari presiden, dan presiden kayaknya semua orang sepakat ya, meskipun nggak mengetahui persis kan peristiwanya. Presiden marah sama Panglima sehingga kemudian dalam sehari kemudian itu dibatalkan. Dari situ kelihatan bahwa sebetulnya untuk kasus ini presiden tidak mau dikendalikan atau diintervensi oleh Solo gitu. Tapi oleh Jokowi. Jangan oleh Solo, banyak loh, ada keraton. Tapi pada saat yang sama kan Pak Presiden juga bilang saya bukan presiden boneka gitu. Meskipun dia memuji orang yang dituduh menjadikan dia boneka. Dan banyak orang menganggap presiden itu masih presiden boneka. Tunggu, kita ngomong ini dulu. Selesaikan ini dulu. Kalau betul, dan saya sih kita berharap betul bahwa itu terjadi karena campur tangan Pak Prabowo sehingga dibatalkan dalam waktu sehari. Dan itu memalukan untuk institusi militer. Nah, justru yang ingin kita gugat adalah kok bisa? Berarti kan kok bisa Panglima TNI melakukan mutasi penting tanpa sepengetahuan dengan Panglima tertinggi TNI, yaitu Presiden Prabowo. Satu, yang kedua, pergantian terutama di jajaran pimpinan itu kan selalu melibatkan Wanjakti. Pak Kapuspen bilang bahwa ini sudah dipikirkan matang-matang, masih ada tugas yang harus dikerjakan, sehingga kalau masih ada tugas dikerjakan masa baru ngehnya setelah keluar keputusan. Kan? Itu dewan banget itu dewan apaan gitu kan? RT aja nggak begitu. Dan nggak mungkin juga dalam waktu sehari itu Panglima mengumpulkan lagi dewan untuk merubah putusan itu kan? Karena putusannya memang diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo. Bukan oleh waktu pengalihan oleh Panglima TNI. Iya sendiri, dan akhirnya di-cut sama kita curiga di-cut sama Pak Prabowo. Tapi menurut saya itu sudah insubordinasi. Belum memindahkan prawira tanpa berkonsultasi dengan Panglima tertinggi. Itu menurut saya. Coba gue perjelas apa yang lu maksud dengan penjelasan panjang tadi.
penjelasan yang perlu diperjelas, ya kan? Bahwa sebetulnya lu yakin sekali bahwa ini adalah kesalahan Panglima TNI. Ya. Dan bahwa Panglima TNI melakukan kesalahan itu atas perintah Jokowi. Yap. Ya. Dia ngomong dia. Lu nggak Gua yakin, sih dia curiga. yakin nih. Gua Dia curiga. yakin banget. Gua Ya, yakin. jadi sangat mencurigai. artinya Sebab kalau normal kan dia lapor ke presiden, dia nggak lapor presiden. ya artinya persoalan dalam masalah ini adalah karena Panglima TNI tidak di bawah perintah presiden, pasti di bawah perintah presiden, tapi sangat dipengaruhi oleh Jokowi karena dia orangnya Jokowi, kasarnya begitu kan. Dan dia melakukan tindakan yang menguntungkan Jokowi, tapi pada akhirnya presiden menyadari bahwa tindakan itu merugikan institusi militer secara keseluruhan juga presiden. Kan begitu kan intinya kan? Kenapa nggak dipecat? Makanya kalau lu paham, makanya dianulir, ya. kalau lu yakin persoalan itu, kenapa nggak presiden tidak memecat Panglima TNI plus kalau dia kan Kapolri sekalian? Ya tunggu waktu aja. Kesalahannya sudah jelas kok. Ya. Kesalahan satu mengabaikan Wan Jakti, yang kedua tidak konsultasi dengan presiden, ya jelas. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi memang ya, kalau ini benar, kemarin begitu berubah aja itu surat keputusan, banyak yang memuji presiden loh. Iya. Ya. Begitu. Yang kemudian memang yang gua khawatir adalah efek dari keputusan yang walaupun umurnya cuma sehari itu berdampak besar. Misalnya berdampak besar pada kekompakan dari 320 perwira dan perwira tinggi yang sebelumnya tergabung dalam Forum Purnawirawan bersama Pak Tri untuk membuat 8 tuntutan itu. apa yang mau khawatirin? Kalau dia pecah pendapat atau apa, bermusuhan atau perang atau gimana? Mereka melihat bahwa anaknya Pak Tri dicopot dari jabatan karena Pak Tri tanda tangan. Itu Pak Tri. Bagaimana saya? Gitu. Yang mungkin namanya tidak sebesar Pak Tri. Dan punya anak di militer, punya anak di polisi, punya anak jadi itu yang gua khawatir justru dampak itu. Itu yang di kalangan purnawirawan. Walaupun maksudnya gini, di purnawirawan kan nggak pengaruh apa-apa. Juga pengaruhnya ke tentara. Karena biasanya apalagi dalam jumlah yang cukup banyak, suara purnawirawan yang terkonsolidasi seperti itu sebenarnya juga mencerminkan suara tentara yang masih aktif. Nah, itu kan soal komunikasi kan? Ya. Nah, berarti kalau karena tentara aktif itu kan memang nggak mungkin melakukan sikap politik, nggak mungkin mengeluarkan sikap politik. Dia harus tunduk pada komando. Tapi kalau ditanya itu sikapnya itu akan sejalan dengan purnawirawan. Makanya purnawirawan itu selalu kita harus anggap penting karena dia tidak mewakili dirinya sendiri saja. Dia juga mewakili tentara yang aktif. Kalau itu benar. Kalau ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan purnawirawan, juga akan menyebabkan kekhawatiran di kalangan tentara yang aktif. Cuman itu yang kita khawatirkan. Berarti kalau itu yang terjadi, sehingga walaupun dibatalkan, ya Jokowi tetap menang, efeknya dapat. Ya. Itu yang gue mau bilang. Jadi maksudnya gue mau bilang, dia gambaran dia, cara dia merekonstruksi persoalan ini menunjukkan satu hal aja, Jokowi memang hebat. Iya. Bahwa korbannya nanti Panglima TNI itu bukan urusan. Kan lihat aja pernyataan Pak Presiden. Orang bilang bahwa saya presiden boneka. Kan biasa aja saya kontak sama presiden-presiden sebelumnya, termasuk Pak Jokowi, untuk tanya ini, tanya itu. Jadi pernyataan Pak Presiden, mohon maaf Pak Presiden, Bapak menyatakan dirinya tidak boneka, tapi pada saat yang sama belajar dari Jokowi, telepon sering sama Jokowi. Artinya apa? Ya kan yang seperti ini nggak terjadi pada presiden-presiden sebelumnya Pak Prabowo. Baru Pak Prabowo aja. Jadi meskipun Bapak menyatakan saya bukan presiden boneka, tapi rasanya kok itu dinegasikan oleh pernyataan Pak Prabowo sendiri. Masih sering teleponan, masih sering komunikasi, masih memuji-muji. Dan banyak orang tahu lagi. Banyak orang tahu. Makanya itu wajar saja, bisa dipahami lah ya kalau sikap sejumlah purnawirawan
Tapi seperti itu. lu kan ahli Sekarang soal Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwa saya membatalkan itu. Teruskan. Kalau perlu semua keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh presiden-presiden sebelumnya, bereskan lagi. nggak keberatan. Terutama yang diinginkan dia, pejabat-pejabat yang terkait kepentingan dengan presiden lama. Ganti semua. Nah, itu harapan Pak Presiden. Dengan harapan itu diharapkan presiden kita ini mandiri ya, Mandiri, punya tegas. kekuatan tegas, punya kekuatan. Ya, karena kan juga Sekarang ini dianggap sebagai presiden boneka. Pertanyaannya nih, apa salahnya dengan presiden boneka? Dalam sejarah, lu bisa cerita kan? Sejarah di dunia bahkan banyak presiden-presiden terkenal, kepala negara terkenal kan ditenggarai boneka juga. Coba lu jelasin. lu bertanya mulu. Gue belum pernah jadi boneka. Soalnya apakah soalnya memang jadi boneka atau tidak jadi boneka? Kalau buat gua bukan itu. Apakah keputusan-keputusan yang dihasilkan memang buat kita rakyat itu baik? Baik apa enggak itu. Nah, Kalau nggak baik, mau boneka mau nggak boneka, kita akan kritik terus. artinya itu bisa dianalogikan kalau Pak Presiden mengambil keputusan berdasarkan konsultasi dengan Pak Jokowi, nggak baik untuk rakyat. Iya. Itu maksudnya. Iya. Ya kalau konsultasinya itu hasilnya baik, ya mungkin kita nggak mempersoalkan. Tapi kan Ini jelas-jelas jangankan buat rakyat, buat tentara aja nggak baik. Lu putus hari ini, besok ganti. Gimana? Dalam sehari sih cuman. Ini soal koperasi itu. 400 triliun mau dibagikan begitu saja. Menteri BUMN malah juga sudah mendorong agar bank-bank itu juga ngasih uang. Tapi pertanyaannya, uang 400 triliun itu untuk apa? Mendirikan koperasi itu tidak seperti itu. Itu kan pasti untuk investasi politik. Itu 2029. Itu loh. Jadi motifnya aja sudah nggak benar. Makanya kalau motifnya nggak benar itu kemudian ditindaklanjuti oleh presiden, siapapun presidennya, ya harus kita kritik, kita ingatkan. Gitu loh. Jadi masalahnya bukan boneka atau nggak boneka, presiden yang lalu ikut campur apa enggak, tapi putusannya itu bermanfaat buat orang banyak apa enggak. Bukan bermanfaat untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri. Itu maksud lo kan? Iya betul. Enggak, kalau soal koperasi itu lo memang harus banyak ngomong. Lu kan orang Purwokerto. Lu tahu nggak di koperasi pertama di Indonesia itu Purwokerto. Udah tahu ya? Itu sekitar 1896. Nah, itu hanya sekitar 50 tahun sejak koperasi pertama berdiri di Rochdale, Inggris. Udah tahu kan? Udah. Jadi nggak perlu dikasih tahu kan? Nggak perlu konsultasi sama gua kan? Yang perlu adalah tunda itu. Jangan buang-buang uang ratusan miliar untuk sesuatu yang udah pasti matinya. Gue udah bisa jamin, udahlah. Top koperasi didekati dengan pendekatan top down itu nggak akan jalan. Karena ada isu juga itu memang sesuatu yang diberikan ke Menteri Koperasi untuk kepentingan lagi-lagi investasi politik untuk 5 tahun. Nama Wapres muncul lagi, Ji. Iya. Betul ya? Iya betul. Kan itu isunya gitu ya. Iya. Ya, banyak isu Pak Presiden, tentu saja belum tentu semua benar, tapi sulit untuk mengatakan tidak benar pada saat sekarang. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.